Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rizkyanti dari kelas 12 TKJ 2 akan mempresentasikan tentang materi konfigurasi firewall. Yang pertama, definisi firewall. Definisi firewall dapat didefinisikan sebagai sistem yang didesain khusus untuk mencegah akses mencurigakan masuk ke dalam jaringan pribadi. Firewall sendiri dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak, bisa juga terdiri dari kombinasi keduanya. Untuk fungsi firewall sendiri ada 5. Yang pertama sebagai pos keamanan jaringan, yang kedua sebagai mencegah informasi berharga bocor tanpa pengetahuan, yang ketiga mencatat aktivitas pengguna, yang keempat memodifikasi paket data yang datang, yang terakhir mencegah modifikasi data pihak lain. Untuk ciri-ciri firewall, yang pertama, firewall harus dapat lebih kuat dan tangguh terhadap serangan di luar. Hal ini artinya sistem operasi komputer akan lebih aman dan penggunaan sistem bisa diandalkan. Untuk yang kedua, yang dapat dilakukan hubungan adalah aktivitas yang dikenal atau terdaftar pada jaringan. Dalam hal ini dilaksanakan dengan cara setting policy pada konfigurasi keamanan lokal. Yang ketiga, seluruh kegiatan yang asalnya dari dalam keluar harus melalui firewall lebih dulu. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan batasan atau memblokir setiap akses kepada jaringan lokal, terkecuali jika melalui firewall terlebih dahulu. Untuk cara kerja firewall, pada dasarnya firewall bekerja dengan cara membatasi komputer pribadi dengan internet. Firewall bekerja layaknya penjaga keamanan di depan gerbang rumah dan mengidentifikasi pengunjung yang datang, sekaligus menyaring penyusup yang berusaha memasuki komputer pribadi. Firewall bekerja seperti garda pertahanan terdepan untuk menahan segala usaha hacking yang masuk ke dalam komputer. Untuk mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari beberapa metode berikut. Yang pertama, paket filtering. Merupakan sebuah cara kerja firewall dengan monitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP, protokol dan portnya. Paket filtering biasanya cukup efektif digunakan untuk menahan serangan dari luar sebuah LAN. Paket filtering disebut juga dengan firewall statis. Selama terjadinya komunikasi dengan jaringan internet, paket yang datang disaring dan dicocokkan dengan aturan yang sebelumnya telah dibuat dalam membangun firewall. Jika data tersebut cocok, maka data dapat diterima dan sebaliknya. Jika tidak cocok dengan aturan, maka data tersebut ditolak. Dalam metode paket filtering, firewall mengecek sumber dan tujuan alamat IP. Pengirim paket mungkin saja menggunakan aplikasi dan program yang berbeda, sehingga paket filtering juga mengecek sumber dan tujuan protokol seperti UDP, User Datagram Protocol, dan TCP, Transmission Control Protocol. Yang kedua, inspeksi stateful. Berkebalikan dengan paket filtering, inspeksi stateful dikenal pula dengan firewall dinamis. Pada inspeksi stateful, status aktif koneksi dimonitor, kemudian info yang didapatkan akan dipakai untuk menentukan apakah sebuah paket jaringan dapat menembus firewall. Inspeksi stateful secara besar-besaran telah menggantikan paket filtering. Pada firewall statis, hanya header dari paket dicek, artinya seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisan dengan merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanannya lebih ketat dibanding paket filtering. Jadi itulah pembahasan mengenai pengertian firewall, fungsi firewall, dan cara kerja firewall. Ini merupakan konfigurasi firewall pada microtik router. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang cara memblokir user pada mikrotik dan juga memblok beberapa situs yang tidak diinginkan untuk dibuka oleh user. Adapun topologi yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai contoh di gambar. Yang pertama, jika sudah terhubung dengan benar, maka buka aplikasi Inbox pada PC yang terhubung ke mikrotik.
lalu klik connect. Yang kedua, set mikrotik menjadi klien bagi jaringan luar dan PC menjadi klien dari mikrotik, hingga mikrotik mendapat IP dari jaringan luar. Dalam hal ini adalah jaringan kampus PCR dan PC mendapat IP yang disediakan oleh mikrotik. Seperti contoh di gambar. Yang ketiga, atur konfigurasi NAT-nya agar bisa terhubung ke jaringan luar seperti yang telah dijelaskan pada postingan sebelumnya. Bisa dilihat seperti di gambar. Maka kita dapat mendapatkan IP dari mikrotik tersebut. Lalu yang keempat, kita akan mencoba memblok suatu IP dengan cara klik IP, firewall, lalu akan didapatkan tampilan seperti di gambar. Yang kelima, pilih filter rules, lalu klik tanda plus yang berfungsi untuk menambahkan daftar bloknya. Maka akan didapat tampilan seperti gambar. Pada bagian send diisikan forward, yang mana digunakan untuk proses paket data yang melewati router. Untuk out interface, di sini kami menggunakan Ether 2. Ini bisa diganti sesuai dengan Ether mana yang digunakan untuk terhubung ke jaringan luar. Yang keenam, klik action, lalu pilih drop yang berarti seluruh paket yang dikirim oleh PC client dengan IP yang telah didaftarkan akan di drop atau ditolak. Seperti di gambar. Dan untuk dibuktikan dengan tes ping ke IP yang diblok tersebut, apabila ingin menghapus bloknya, kita cukup mengklik tanda silang. Ini seperti di gambar. Selanjutnya, kita juga dapat MAC address dengan menggunakan mikrotik, karena IP dapat berubah-ubah, akan tetapi MAC address akan tetap, sehingga pengguna dapat diblok. Pada bagian ini, bagian advanced SRC MAC address diisi dengan MAC address yang ingin diblok seperti terlihat pada gambar. Yang kedelapan, apabila kita ingin memblok beberapa IP, maka kita bisa mengelompokkan IP tersebut dalam suatu list. Caranya, pilih IP, firewall, lalu pilih address list. Pada bagian ini akan ditambahkan sebuah grup, misalkan diberi nama IP pengacau. Seperti di gambar. Yang ke-9, untuk menambahkan IP yang diinginkan, dimasukkan ke list IP pengacau. Dapat ditambah pada bagian sort address list dari menu advanced. Selanjutnya, dari menu firewall yang ada pada mikrotik ini, kita juga dapat memblok situs atau IP tujuan yang kita anggap sebagai situs yang tidak baik. Klik filter rules atau isi pada bagian DST address IP tujuan yang akan diblok. Dan untuk actionnya pilih drop. Seperti pada di gambar langkah-langkahnya. Untuk yang ke-11, kita juga dapat memblok jaringan yang berasal dari luar. Misalkan jaringan ini dicurigai sebagai aktivitas hacker. Caranya kita tambahkan IP jaringan yang berasal dari luar mikrotik. Lalu untuk actionnya pilih drop. Di sini kami menamai attacker. Sekian presentasi materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.